Jadi Nabi Adam alaihissalam, nafsi, saya nggak bisa kasih sapaan karena saya pernah berbuat dosa terhadap Allah Subhanahu. Kata Nabi Adam, idhahabu, cepat kalian pergi ke Nabi Nuh. Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul ja'indallah, innal musinna qad ja'ud li dhanbiya astaghfirullah ya sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul ja'indallah, innal musinna qad ja'ud li dhanbiya astaghfirullah ya sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul ja'indallah, innal musinna qad ja'ud li dhanbiya astaghfirullah. Allahumma wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala ila an qala wa huwa sallallahu alaihi wasallam afdalul awwalina wal akhirina wa imamul mursalin wa sayyidu waladi adama ajmaina wa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Faslun, ya, menjelaskan tentang wa yajibu an na'taqida, ya, diwajibkan kepada kita semuanya bahwasanya, ya, harus meyakini annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala arsala ilal halqi, mengutus seorang makhluknya, yaitu nabi kita, nabi besar. Arsala, mengutus. Jadi rasul itu, ya, sebagai rasulan, yang mana nabi itu diutus sama Allah Subhanahu wa taala sebagai roh. Ada yang tahu rasul ada berapa seluruhnya? 313 nabi. 124.000. Yang jawab aneh kasih kopi gratis. Ya salam. Iya. Nasab nabi ada yang hafal? Ya salam. Sampai 7 deh. Sampai 7 nasab nabi. Wa sayyidul kamil. Beliau adalah pemimpin yang sempurna. Al-Khatam, dan sebagai penutup Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi bin Qusay bin Kilab. Sekurangnya 7 wajib dihafal. Selebih-lebihnya sebanyak-banyaknya sampai Sayyidina Adnan. Dan Nabi besar Muhammad sebagai Rasul, utusannya Allah, mempunyai tugas istimewa dari Allah. Yang pertama tugasnya adalah mubasyirina, memberikan kabar gembira. Apapun kalau kita bicara tentang sabda Rasul, keluarnya 2. Yang pertama kabar gembira, yang kedua apa itu? Ya. Wa mungdzirina, yaitu ancaman dari Allah.
Bagi mereka yang bagi mereka yang durhaka, menentang firman Allah, menentang sabda Rasulullah, sombong dengan dirinya dan merasa dia mampu menciptakan ini, menciptakan ini, tidak menyandarkan untuk semuanya pada Allah Ta'ala. Nah, besok tuh orang itu mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua, kalau bicara sabda Rasulullah yang keluar yang pertama apa? Kabar gembira, basyira wa nazira. Nabi cuman dua keluarnya kalau kita bicara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala nabiyya asyamiyya al-arabiyya al-quraisy. Nabi itu Allah ciptakan, Allah jadikan dari bangsa Asyami, dari bangsa Arab, dan sukunya namanya suku Quraisy, suku yang paling tertinggi di kota Arab. Kalau di Indonesia ada Jawa, ada Batak, ada Sunda banyak di sini ya. Jawa ada Jawa. Ane Jawa Bapak. Jawa Fahri Ahmad Wahyudi. Ente apa ya Bapak? Hah? Sunda, manete ya. Ambil sama Sunda jasinya. Ibunya Sunda. Bapak? Jakarta. Kalau Menjeri Betawi. Bapak Betawi? Ibu? Nah, itulah yang dikatakan Quraisy itu suku. Berarti sukunya baginda besar Muhammad tuh adalah suku Quraisy. Termasuk imam besar kita yaitu Imam Syafi'i, keturunan daripada suku Quraisy. Yang mana beliau adalah Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Khatamal anbiya wal mursalin, nabi sebagai penutup para nabi dan penutupnya para rasul. Wa annahu balagur risalah, dan nabi bahwasanya sudah menyampaikan apa yang dirisalahkan Allah Subhanahu. Apa itu risalahnya? Al-Qur'an. Wa addal amanah, tuh sifat nabi menyampaikan tabligh dan amanah. Shadiqun fi jami'i ma amara bihi, nabi sudah benar menyampaikan seluruh risalahnya, apa yang diperintah oleh Tuhannya, min umurid dunya waddin, dalam urusan agama dan urusan semua nabi sudah sampaikan. Nanti kita tahu nih di dalam kitab sirah ini, nanti kita tahu berapa tahun Nabi besar Muhammad berdakwah. Dari Mekah dakwahnya berapa tahun, dari Madinah dakwahnya berapa tahun, sampai tufinya baginda Nabi besar Muhammad. Wah, nikmat banget kita kenal Nabi. Ahlan marhaba. Silakan duduk. Dan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anna syari'atahu, bahwasanya Nabi besar Muhammad membawa syariat. Kita dengar gak tuh qasidahnya? Kita pernah dengar gak qasidah itu ya Rasulullah salamun alaik? Laka syafaat. Jita lil baraya bi syar'il mubin tansurul hidayah bainal alamin. Jita lil baraya bi syar'il mubin tansurul hidayah bainal alamin. Isfalana lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah. Jitalil baroya, engkau datang wahai Nabi besar Muhammad, baroya untuk seluruh makhluknya Allah yang ada di alam dunia. Bisyar ilmubin, dengan membawa syariat al-mubin, yaitu syariat yang nyata, syariat agama tuh diingetin dalam qasidah. Nabi besar Muhammad adalah yang membawa syariat, dan Nabi besar Muhammad bawa syariat itu sampai kapan? Mu'abbadatun, kekal syariatnya Nabi sampai hari kiamat. Sekalipun ada manusia yang ingin menghapus syariat Nabi, contohnya syariat zakat pakai beras, ada yang mau hapus pakai fulus, makin nggak bakal bisa. Tetap syariatnya Nabi akan berlaku sampai kapan? Hari kiamat. Tuh kita dikatakan oleh seorang mu'alif,
Ya, Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumi wa darani amin ya mujib sa'ili. Mudah-mudahan kita kebagian berkahnya. Tuh syariatnya sampai kapan? Sampai hari kiamat. Wa nasikhatun, dan syariat Nabi datang untuk menghapus syariat-syariat nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Adam selesai tugasnya sampai ketika meninggal, habis syariatnya. Nabi Nuh alaihissalam habis syariatnya. Nabi Ibrahim habis syariatnya. Nabi Musa habis syariatnya. Nabi Isa habis syariatnya. Dan Nabi Muhammad sebagai penyempurna daripada nabi-nabi yang terdahulu. Istimewa nggak Nabi Muhammad? Istimewa nggak? Li jami'i sara'i'in nabiyyin, tuh untuk seluruh syariat para nabi-nabi, wa huwa abdulul awwalin, yaitu beliau nabi kita besar Muhammad yang paling utama di antara para nabi, wal akhirina, dan yang paling akhir nabi kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi keutamaannya. Nabi besar Nabi Adam alaihissalam ketika ngelihat di pintu surga ada bacaan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah lihat namanya, tapi belum lihat rupa dan fisik. Sallu ala Muhammad. Wa imamul mursalin, beliau adalah pemimpinnya para rasul. Wa sayyidu, dan pemimpinnya waladi, anak keturunan Adam ajmain. Tuh. Jadi nabi kita pemimpinnya manusia. Wa huwa awalu, dan Nabi besar Muhammad orang yang paling pertama man tanasyaqqu anhul ardu yaumal qiyamah, yang paling pertama nanti keluar di buminya Allah. Tatkala buminya Allah hari kiamat sudah hancur lebur, habis semuanya tidak tersisa, maka Nabi besar Muhammad lah yang paling pertama yang keluar dari permukaan Dan Nabi besar Muhammad awalu syafi'in wa awalu musaffa', orang yang pertama memberikan syafaat kepada seluruh makhluknya Allah. Awalu man yadkhulul jannata, dan orang yang pertama kali masuk ke dalam surga dan yang pertama kali membuka pintu surga. Wa khasahullah bisafaatil uzma, dan Nabi besar Muhammad mendapatkan kekhususan dari Allah syafaat. Yang pertama syafaat khusus, yang kedua adalah syafaatul uzma. Dua syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Mau tahu? Mau tahu nggak nih? Terusin jangan. Waduh, udah malam. Nggak apa-apa. Nggak terasa malam kalau bicara Nabi, betul. Yang mana syafaat uzmanya Nabi besar Muhammad, ya, wahia syafaatu sallallahu alaihi wasallam li faslil qada'i, untuk menentukan keputusan pada saat yaumul qiyamah. Nih seorang makhluk atau umatnya ini mau ke surga apa ke neraka. Nanti yaumul qiyamah matahari sejengkal. Hari kiamat matahari saking panasnya itu keringat manusia itu sampai membanjiri dirinya sampai tengah hidung ini. Semua makhluk yang ada di permukaan bumi mataharinya sejengkal besok di yaumul qiyamah. Nih, sampai keringetan segini. Mau minta pertolongan, berbondong-bondong manusia ngomong, ayo kita cepat minta pertolongan. Kepada siapa pertolongan itu yang dimaksud? Ada sebagian manusia mengatakan cepat minta pertolongan kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Berbondong-bondong ke Nabi Adam. Sampai di Nabi Adam alaihi salam, nafsi-nafsi, saya nggak bisa kasih syafaat karena saya pernah berbuat dosa terhadap Allah Subhanahu. Kata Nabi Adam, idzahabu, cepat kalian pergi ke Nabi Nuh. Sebagian manusia dari Nabi Adam pergi lagi berangkat ke Nabi Nuh alaihi salam. Sampai di Nabi Nuh, nafsi-nafsi, saya nggak bisa memberikan pertolonganmu. Idzahabu Nabi Allah Ibrahim, cepat kalian pergi ke Nabi Allah Ibrahim. Sampai di Nabi Allah Ibrahim,
Tetap kata Nabi Allah Ibrahim, nafsi, saya juga nggak bisa memberikan pertolonganmu. Idhahabu Nabi Allah Musa, cepat kalian kepergi Nabi Allahmu. Sampai di Nabi Allah Musa, tetap Nabi Allah Musa nggak bisa. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa nolongin kamu. Kalian semua tidak bisa aku tolong. Cepat, idhahabu Nabi Allah Isa, pergi kalian semua ke Nabi Allah Sampai di Nabi Allah Isa, tetap Nabi Allah Isa alaihissalam tidak bisa memberikan pertolongan seluruh makhluk dan umatnya Nabi besar Muhammad. Apa kata Nabi Allah Isa alaihissalam? Idhahabu sayyiduna Muhammad, cepat kalian pergi ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Di dalam riwayat hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia berbondong-bondong untuk meminta pertolongan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sampai di Nabi besar Muhammad, lalu Nabi besar Muhammad sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaatnya kepada umat. Tatkala sujud, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Cepat minta apa yang kau minta." Dikabulkan permintaan Nabi besar Muhammad. Apa permintaan Nabi besar Muhammad? Ummati, nggak disebut anaknya, nggak disebut sahabatnya, nggak disebut keluarga. Yang disebut siapa? Yang dipikirin umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah mengkabulkan, wahai Nabi besar Muhammad, jangan engkau bersedih. Insya Allah pastikan nanti umatmu akan masuk ke dalam surga dan aku akan tolong pada saat ini juga. Tuh syafaatnya yang uzma, yang besar. Nabi memberikan pemutusan kepada umatnya, yang mana beliau meminta keputusan segera. Kita panas dikit aja pakai payung ke warung, betul nggak? Apalagi matahari sejengkal. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat yang pertama tadi memutuskan kodok umatnya pada waktu yaumul kiamah, wa ta'jili hisabil khalaqi, dan mempersegerakan hisabnya umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Jadi yang pertama memberi keputusan kepada umatnya yang sedang menunggu keputusan dari Allah Subhanahu. Yang kedua syafaat uzmanya Nabi besar Muhammad, yaitu mensegerakan umatnya untuk dia tidak mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu. Dan syafaat yang khususnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min syafaatihil mukhtasati bihi, daripada syafaat kekhususan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama as-syafaatu li idkhali qaumil jannah, yang mana akan memasukkan umatnya ke dalam surganya Allah bi ghairi hisab, tanpa ada perhitungan. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong umat Nabi yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tuh syafaat khususnya. Jadi ada satu kaum masuk surga tanpa dihisab-hisab, tanpa ditimbang-timbang. Tanpa direken-reken lagi, tanpa dihitung-hitung lagi. Udah tuh fulan bin fulan, segerakan saja masuk ke dalam surganya. Gak usah mampir-mampir lagi ke nerakanya Allah. Jadi syafaat yang khusus yang pertama itu apa tuh? Kaumnya masuk ke dalam surga tanpa hisab. Yang kedua, syafaat khususnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li ziyadati darajati fil jannah li ahliha, akan mengangkat, menambahkan kedudukan seorang umatnya yang ada di dalam surga ke tingkat yang lebih atas. Contoh, misalnya umatnya Nabi ada di dalam surga yang ketujuh, dengan sebab berkahnya Nabi besar Muhammad, dia naik tuh ke tingkat surga yang nomor 2.
Udah di dalam surga dengan berkah syafaatnya Nabi, Allah naikin lagi tuh dia dengan nikmat tuh syafaatnya Nabi, naik lagi dia tingkat kelasnya, bahkan melampaui 2 tingkat ataupun 3 tingkat. Sallu ala Muhammad. Dan yang ketiga, syafaat yang khususnya Nabi besar Muhammad li takhfifi al-azabi an ba'di ahlil kufri yaumal qiyamah, akan meringankan seorang umatnya, seorang yang sebagian daripada manusia dia kufur dalam kehidupannya keseharian. Entar insyaallah dengan syafaat besar Muhammad dia dapatkan ringan azab kubur, dia dapatkan keringanan daripada syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi besar Muhammad punya 2 syafaat. Syafaat yang pertama adalah syafaat uzma yang menyeluruh, dan syafaat yang kedua adalah syafaat yang khususia. Mudah-mudahan kita kebagian tuh masuk surga tanpa dihisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok kita lanjutkan Usbul Ati minggu depan dengan biografinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niatin istiqomah. Nabi kita lahirnya kapan, Nabi kita lahirnya dalam keadaan apa, dan Nabi kita punya nama di kitab-kitab Injil, di kitab Taurat, siapakah Nabi kita itu semuanya nanti kita bahas di Usbul Ati minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.